Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semua wabarakatuh. yang saya hormati Bapak Carmadi selaku calon guru penggerak angkatan 9 yang pada saat ini bersama saya akan melaksanakan praktik coaching yang merupakan bagian dari tugas modul 2.3 yang harus kita praktekkan pada hari ini. Pada hal yang pertama ini nanti saya sebagai coach dan Pak Carmadi akan berlaku sebagai coacher ya Pak ya, coach ya. Oci, Nah nanti untuk lebih lanjutnya maka waktu dan tempat akan saya berikan kepada Pak Carmadi selaku coach untuk mengungkapkan persoalan dan permasalahan yang ada di sekolahnya. Mangga Pak, silakan Pak Carmadi. baik Pak Angga yang saya hormati, Pak Manggara yang saya hormati, izinkan saya untuk menyampaikan permasalahan yang saya hadapi, terutama dengan anak-anak saya di sekolah. Tujuan dari coaching ini saya ingin berbagi dengan Pak Manggara selaku coach. Mudah-mudahan dengan coaching ini saya mendapatkan ide, mendapatkan cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yang pertama, masalah yang saya hadapi baru saja tadi pagi saya mengajar, kemudian ada satu anak, dia meminjam buku FPN yang dimiliki oleh temannya. Ternyata ketika guru yang mengampu mata pelajaran BTQ, si anak itu meminjam buku FPN-nya dari temannya dan mengubah nama FPN itu nama dia, sehingga seakan-akan dia sudah menyelesaikan FPN itu sudah jauh. Nah, ketika itu saya berada di dalam kelas bersama guru yang mengampu mata pelajaran itu. Saya sebagai guru kelasnya kaget, Pak Manggara. Kok anak seusia kelas 5 kok punya pikiran ke sana. Akhirnya saya bertanya dulu ke anak tersebut. Sebelum ke anak tersebut saya tanya ke gurunya, ada apa Pak? Nah, lalu gurunya menceritakan. Nah, itu permasalahan yang saya hadapi. Dari permasalahan itu akhirnya saya berbicara kepada anak itu. Nah, kenapa? Apa alasannya kamu meminjam FTN temanmu, kemudian mengganti nama teman itu dengan nama teman kamu itu dengan nama kamu? Apa maksudnya? Ya Pak, begini Pak ya, mungkin yang pertama tadi saya sudah mendengar cerita Bapak terkait dengan masalah yang Bapak hadapi ya. Tadi kan terkait dengan perilaku siswa Bapak yang merubah buku milik teman ya tadi ya, Betul, namanya sendiri ya. betul. Baik Pak, yang kedua kita di sini itu Pak ya mempunyai posisi yang sejajar, artinya saya merupakan mitra Bapak. Jadi kita sama-sama nanti untuk bagaimana melakukan coaching untuk menyelesaikan masalah ini agar nanti kita mendapatkan solusi atas permasalahan ini Pak. Menurut saya memang betul Pak, tadi Bapak sudah melakukan pendekatan secara persuasif kepada anak tersebut, mengapa dia sampai tega gitu.
merubah nama buku teman menjadi buku dia gitu. Betul. Ini tadi sudah nampak Bapak sudah melakukan investigasi untuk mengurai masalah itu, dan tadi juga sudah Bapak sampaikan bahwa Bapak sudah memberikan sebuah diagnosa gitu loh. Anak kelas 5 SD tetapi sudah mempunyai niat untuk berbuat curang gitu Pak. Betul. Nah itu menurut saya menarik gitu Pak, untuk kita nanti bareng-bareng selesaikan, bareng-bareng kita cari solusinya. Mangga Pak, diteruskan dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Manggara. Akhirnya saya duduk berdua sama anak tersebut. Nah, kenapa kamu melakukan itu? Apa tujuannya? Alasan apa kamu melakukan itu? Akhirnya dia ngomong ke saya, Pak Darmadi, sebetulnya saya nggak kepikiran, kata dia. Masa sih kamu nggak kepikiran? Itu tuh hal yang nggak baik. Kakak, saya manggilnya semua anak saya manggilnya kakak. Karena itu, melihat situasi seperti itu, saya ada rencana aksi Pak Angga, ada rencana aksi. Saya ingin memanggil kedua orang tuanya, biar orang tuanya tahu kenapa dia tega dengan sengaja mengubah nama temannya di buku FTN-nya dengan nama dia, supaya saya sama orang tuanya ingin tahu apa alasannya. Atas aksi rencana aksi saya itu agar saya dan orang tua serta anak itu ada tanggung jawab, dari perbuatan yang anak itu lakukan. Itu Ya, Pak. betul Pak. Terima kasih Pak Darmadi, tadi sudah menceritakan dengan secara detail ya Pak ya, bahwa Ya. Bapak yang pertama tadi untuk menanggulangi masalah ini Bapak akan melakukan coaching ya kepada anak tersebut ya. Bapak ingin bicara empat mata kepada anak tersebut, kenapa bisa melakukan hal tersebut, hal yang tercela tersebut ya. Tadi yang kedua Bapak sudah bagus sekali tadi. Bapak sudah mengurai bagaimana rencana aksi yang nanti akan Bapak lakukan untuk menindaklanjuti permasalahan ini gitu. Mungkin ini Pak, dari saya mungkin ada saran sih Pak. Sebelum Bapak ke rencana aksi mungkin sesuai Pak ya dengan alur Tirta ya. Nah, mungkin alangkah baiknya Bapak melakukan identifikasi masalah dulu Pak. Jadi masalah-masalah yang tadi Bapak temukan selama tadi Bapak melakukan investigasi itu bisa Bapak mapping gitu Pak, dipetakan untuk nanti kemudian pas rencana aksi ini bisa diwujudkan dalam bentuk rencana dan tindakan seperti itu Pak mungkin. Mangga Pak, bisa diteruskan lagi Pak. Baik. Hasil baik Pak Angga, sarannya mudah-mudahan besok sebelum saya memanggil orang tuanya saya akan ngobrol bareng. Betul Pak. Ngobrol bareng sama dia, kenapa dia alasannya kenapa dia itu meminjam. Padahal dia juga punya buku FTN sendiri Pak. Dia punya buku FTN sendiri, masing-masing anak juga punya sendiri, tetapi kenapa dia punya kepikiran, saya pinjem temennya terus mengubah ini, kenapa dia? Satu, saya akan identifikasi itu. Yang kedua, apakah dia itu tidak berpikir ke depan, andai kata ketahuan sama orang lain atau sama guru yang dia memegang mata pelajaran itu, apakah dia nggak sadar apa yang akan dia dapat teguran dari guru tersebut.
Ya, jangan ceritakan ke bunda saya. Nanti saya akan dikeluarkan dari sekolah ini. Saya akan dimasukkan ke pesantren, kata dia. Nah, udah tahu begitu, kenapa kamu makan itu? Apa alasannya? Maka saya curhat ke Pamangkaran. Seperti apa yang harus saya lakukan supaya saya juga punya modal untuk bicara sama orang tuanya, kemudian saya juga nanti bisa sedikit banyak membuat alternatif anak supaya anak itu tidak mengulangi lagi Pamangkaran nanti Baik, di depan menarik. harinya. Menarik Pak, benar. Saya juga merasa Pak ya, merasa belajar juga dari pengalaman Bapak ya. Bagaimana Bapak tadi sudah mewujudkan peran pendidik dalam mendidik karakter siswa gitu. Bapak sudah menginvestigasi, kemudian mengidentifikasi masalah, sampai tadi Bapak kemudian akan melakukan rencana aksi gitu Pak. Pak, punten Pak, kalau boleh tahu anak ini sudah berapa kali Pak melakukan hal serupa dalam kasus ini? Apa baru sekali ini atau sudah lebih? Baru kali ini, baru kali ini berarti memasukkan identitas ya, maksudnya ya. Iya. Memasukkan identitas ya, baru kali ini. Enak itu. Saya kaget dan tidak berpikir anak seusia itu kok bisa begitu, bisa memasukkan identitas gitu Pak Manggara. Iya Pak. Saya juga tadi bingung juga gitu. Maksudnya dia masih di anak usia kelas 5 SD tapi sudah berpikiran curang gitu ya Pak ya? Betul. Tapi gini Pak, besok pas Bapak mau ketemu orang tuanya, Bapak ingin menyampaikan nggak gitu, rencana aksi yang akan Bapak lakukan ke anak tersebut gitu? Tadi dia sempat meminta maaf ke gurunya. Si anak itu Pak? Betul. Di samping saya, dia minta maaf. Pak, minta maaf ya, aku begini. Ke guru yang bersangkutan, ke guru bidang studi. Begitu guru bidang studi keluar kelas, langsung saya mengambil tindakan. Saya manggil dia, duduk di bawah, kemudian bertanya alasannya, saya melakukan identifikasi, saya bertanya kenapa, tapi di ujungnya dia memohon ke saya, Pak Manggara, Pak Carmadi tolong jangan sampaikan ke bunda, nanti kalau Pak Carmadi nyampaikan ke bunda, nanti saya akan dikeluarkan dari sekolah ini, saya akan dimasukkan ke pesantren, begitu Pak Manggara. Oh iya Pak. Oh berarti Pak ya, berarti si anak ini sebenarnya punya rasa takut ya sebenarnya dia ya? Betul. Ketika orang tuanya tahu, dia akan berpikir bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu kan perbuatan tercela. Dia tahu sebenarnya Pak ya, betul. Cuman mungkin nanti pas Bapak coaching sama dia, sama orang tuanya, itu Pak ya, mungkin perlu kita itu Pak ya, bareng-bareng disampaikan pentingnya memiliki sikap jujur ya Pak ya, mungkin ya? Iya, betul. Atau nanti gimana? Atau mungkin Bapak punya rencana aksi yang lebih itu mungkin, lebih detail mungkin, yang nanti akan bisa menurut Bapak itu menyelesaikan masalah tersebut gitu? Yang pertama, saya harus meyakinkan kepada kedua orang tuanya. Kalau anak itu betul-betul sudah mengakui perbuatan memasukkan identitas, kemudian orang tua juga sudah menerima informasi dari saya dengan sebenarnya, ya mungkin saya langkah berikutnya adalah memastikan kepada orang tua itu bahwa anaknya akan berubah, bukan tidak melakukan seperti itu lagi. Dan sayang bagi saya kalau dia tiba-tiba langsung dikeluarkan dari sekolah.
apa yang akan terjadi dengan mental anak itu, Pak. Jadi saya akan ngomong ke orang tuanya, kita kasih kesempatan untuk dia berubah, begitu Pak. Baik Pak, wah terima kasih Pak Carmadi, benar betul-betul luar biasa Pak Carmadi ya. Tadi Bapak Siap. menyampaikan tentang ya tadi gimana kalau kita mau tegas, tapi kita juga berpikir bahwa anak ini masih dalam usia dini ya Pak ya. Artinya kita juga perlu mempertimbangkan kesehatan mental dia gitu. Ketika kita akan membuka semua kasus ini gitu. Tapi tadi Pak, memang benar sih kita harus menjadi pendidik yang memang bisa menggali masalah yang dia dihadapi gitu Pak. Dengan harapan mungkin nanti ke depan ketika dia naik kelas atau mungkin ketika dia sudah naik jenjang ke SMP, hal yang buruk ini nggak akan dibawa gitu loh Pak. Betul. Nggak akan dibawa gitu. Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah susun di rencana aksi itu sudah nanti akan diterapkan dan bisa efektif gitu Pak. Siap. Pak Ramadi mungkin ada lagi Pak yang mau disampaikan Pak? Sudah cukup. Pak ya, baik Pak, terima kasih Pak Carmadi, sama-sama kita belajar ya Pak ya. Artinya tidak ada yang saling menggurui masing-masing, kita mitra di sini. Saya sebagai coach, Bapak sebagai coach, sama-sama punya peran yang besar ya Pak ya. Artinya kita sama-sama berdiskusi, merumuskan bagaimana kita menangani kasus seperti ini. Itu Pak ya, dari saya mungkin kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.